Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar dimanapun berada, banyak yang bertanya kepada Buya berkenaan dengan korupsi di berbagai negara yang makin meningkat. Pertanyaannya kurang lebih begini, Buya, bagaimana jika di suatu negara banyak terjadi pencurian, terutama pencurian kendaraan bermotor, dan juga di kalangan atasnya pencurian harta negara yang disebut dengan korupsi itu. Menurut pandangan Buya, apa langkah yang harus kita lakukan di tiap-tiap negara tersebut? Baiklah, para pendengar dimanapun berada, ada solusi yang Buya sampaikan pada kesempatan ini dari pertanyaan tersebut. Baik pencuri di kalangan bawah, yaitu pencuri kendaraan bermotor, ataupun mencuri apa saja, dan di kalangan atasnya mencuri harta negara, harta rakyat yang disebut dengan korupsi. Yang pertama, potong tangannya. Jika sudah memenuhi nisab, nisabnya itu 1/4 dinar. 1 dinar itu kan 4 gram emas. Jadi kalau 1/4 dinar itu kurang lebih 1 gram emas. Di negara masing-masing dihitung berapa harga emas. Misalkan harga emas itu 2 juta per gramnya. Jadi otomatis kalau pencurian itu sudah melebihi 2 juta gitu, atau 2 juta ke atas, maka orang atau pencuri itu harus dipotong tangannya. Dipotong tangannya yang kiri, bukan yang kanan, supaya nanti dia masih dapat bekerja setelah dipotong tangannya. Ya, dipotong tangannya yang sebelah kiri dari pergelangan tangannya segini. Itu sebagai bukti dia pernah mencuri, atau juga disebut sebagai ciri dulunya pernah dia mencuri, ataupun juga sebagai efek jera bagi dia, dan juga ada timbul rasa malu dari yang bersangkutan termasuk keluarganya. Jadi nanti kalau tuh lihat tuh ada yang dia dipotong tangannya, berarti dia pernah mencuri. Kamu jangan begitu. Sesulit apapun hidup, ya harus selalu bermusyawarah dengan orang tua. Cari jalan terbaik. Jadi orang tua juga menjaga jangan sampai anak-anaknya menjadi seorang pencuri. Adapun dalilnya sudah jelas. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasariqatu faqtu'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Wasariku, pencuri laki-laki, wasariqatu atau pencuri perempuan, faqtu'u, ya, potong olehmu tangan mereka itu, aydiyahuma, ya, pergelangan tangannya dari keduanya, maksudnya dari pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, bukan dipotong tangan dua-duanya, bukan. Faqtu'u aydiyahuma, ya, salah satu dari tangan mereka itu dipotong. Jazaa'an bima kasaba, ya, sebagai balasan dari perbuatannya. Nakala minallah, dan sebagai azab dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha gagah perkasa dan maha bijaksana. Sudah jelas sekali. Tidak ada tadeng aling-aling.
bagi pencuri yang sudah nisab 2 juta ke atas, maka harus dipotong tangannya. Kita tidak melihat dia mengembalikan motor, mengembalikan sepeda, atau mengembalikan uang, itu tidak melihat itu. Setiap pencurian yang 2 juta ke atas dipotong. Tidak melihat apakah barangnya dikembalikan atau tidak. Dikembalikan barangnya, tetapi potong tangan terus. Karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, dengan cara ini jelas, ya, menjadi efek jerah. Kalau dia mau mencuri, dia berpikir 1000 kali, wah, nanti tangan saya yang kiri akan lepas, malu saya, sakit itu dipotong, begitu. Nah, itu yang pertama, gitu. Menyangkut tentang dipotong itu. Jazaan bima kasaba, ya, sebagai balasan dari perbuatannya. Orang yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Jangan sampai dia menjadi seorang pengecut, berani berbuat, menyakiti orang, mencuri harta orang, mengambil harta orang, tetapi dia pengecut, tidak mau dihukum. Nah, itu bukan laki-laki gentle namanya, atau bukan perempuan gentle. Harus mau dia dipotong tangan. Di ujung ayat Allah menyampaikan wallahu azizun, Allah itu maha gagah perkasa. Allah menggambarkan bagaimana Allah begitu gagah perkasa memberikan balasan. Nakala minallah, azab dari Allah. Azab dari Allah. Daripada nanti di neraka selama-lamanya, lebih baik dihukum di dunia dengan dipotong tangan. Impas itu namanya. Nakala minallah. Itu jelas dalilnya. Sebagai azab dari Allah dilaksanakan dengan potong tangan. Kalau tidak dipotong tangan, itu nakala minallah belum dilakukan. Azab dari Allah belum dilakukan. Maka dia nanti menunggu di akhirat khalidin fiyah, di neraka. Nah, jadi harus berani dipotong tangan. Wallahu azizun hakim. Allah itu gagah perkasa. Nah, kita selaku penegak hukum, pengadilan, kehakiman, kepolisian harus tegas. Harus tegas. Tidak berhutang kepada mereka. Supaya mereka takut dengan para penegak hukum. Termasuk kita juga dalam hal ini. Harus memberikan dorongan motivasi kepada para polisi, penegak hukum, dan doa tentunya tegas. Jelas itu. Dipotong aja tangannya. Aziz. Tegas. Wallahu azizun hakim. Hakim, Allah itu maha bijaksana. Ya, kebijaksanaan Allah itu dibuktikan dengan memotong tangannya. Kebijaksanaan Allah itu. Jadi hukuman potong tangan itu begitu sangat bijaksana. Ya memang kalau selintas seperti keras, seperti tiada ada kasihan. Tetapi justru di sana kebijaksanaan Allah. Dengan dipotong tangan maka akan terjadi keamanan di rumah-rumah daripada para pencuri motor, mobil, dan sebagainya. Dengan dipotong tangan para koruptor berpikir beribu-ribu kali. Malu kan dia orang kaya, pejabat, potong tangannya, dia pasti berpikir 1000 kali ya, untuk mencuri atau berkorupsi. Wallahu azizun hakim, Allah itu sangat bijaksana. Jadi kalau kita berpikir-pikir tentang itu kurang bijaksana, astagfirullahaladzim, kita melebihi ketentuan Allah. Memangnya Allah tidak dalam hal ini ada Rahman dan Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa yang lebih kasih sayang daripada Allah? Hanya Allah yang memberikan kasih sayang kepada kita. Matahari kita tidak usah beli, angin tidak usah kita beli. Bagaimana Allah memberikan berbagai makanan, minuman kepada kita, rizki dari Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan Rahman Rahimnya Allah, maka timbul Al-Hakim, kebijaksanaan. Tidak mungkin ada yang lebih bijaksana daripada kebijaksanaan Allah. Itu kebohongan, kedustaan, kemunafikan orang yang membangkang akan aturan potong tangan ini. Itulah yang paling bijaksana. Kita tidak boleh merasa kasihan. Aduh, kasihannya dipotong tangan. Coba kalau kita rasakan, kita punya motor satu-satunya, apalagi kredit belum lunas, masih 2 kali 3 kali kredit, sudah dicuri oleh pencuri itu. Sementara anak kita tidak bisa berangkat kuliah, kita juga tidak bisa belanja dan sebagainya. Sakit hari. Apakah kita masih merasa kasihan kepada orang yang tidak kasihan kepada kita dengan mencuri motor kita?
Kita bisa merasakan kasihan, mengatakan kasihan kepada para koruptor yang tidak tidak punya kasihan kepada rakyat, yang kita bayar pajak 10% kalau setiap kita belanja, pajak PBB, pajak kendaraan di berbagai negara, kan begitu hukumnya. Sementara setelah kita terkumpul pajak, digarong, dirampas, dibegal oleh para koruptor. Tidak boleh merasa kasihan, potong tangannya. Faqtu'u aydiyahuma, itu perintah Allah. Ketegasan Allah harus kita ikuti, kebijaksanaan Allah harus kita ikuti. Wallahu azizun hakim, Allah itu Maha bijaksana. Kemudian pada saat dipotong tangan para pencuri, para koruptor itu, jangan serupiah pun negara mengeluarkan uang. Itu uang rakyat itu. Serahkan seluruh pembiayaan pemotongan tangan itu ke pihak keluarga. Kalau ada anaknya yang mencuri, orang tuanya harus bayar. Dari mulai bayar kepada petugas yang motong tangan, membeli juga pesok tangannya, ya, pedang untuk memotongnya, membeli betadinnya, obat-obat P3-nya, silakan dibeli semuanya oleh keluarga. Bagaimana Buya kalau bapak-bapak yang sudah tidak punya keluarga, hanya keluarganya yang inti, istrinya, anaknya, maka orang yang seperti itu diambil uangnya dari kekayaannya. Diambil uangnya dari kekayaannya untuk membiayai biaya potong tangan. Enak saja dia dipotong biayanya dari negara, enak saja. Harus bertanggung jawab supaya nanti orang tua membina para anaknya. Nah, kamu awas, hati-hati, jangan mencuri. Tangan kamu nanti dipotong, malu keluarga. Tangan kamu sakit. Dan biaya pemotongan juga bapak dan ibu harus menanggungnya. Itu menjadi tanggung jawab semua kita ini, membina anak-anak kita supaya soleh. Demikian juga pihak keluarga, nanti istrinya bilang, bang, mas, jangan coba-coba ya, bang, mas, untuk korupsi. Malu nanti kita punya mobil, punya apa, tapi tangan mas potong. Dipotong tangan, diciri, dikasih ciri, itu masuk sebagai pencuri koruptor. Malu. Anak-anak kita juga malu punya ayah dipotong tangannya. Jadi pemotongan tangan ini wajib hukumnya. Wasariku wasarikotu faqtu'u aydahuma jazam bima kasaba nakalam minallah. Azab dari Allah. Kalau tidak dilaksanakan, azabnya nanti ditangguhkan di akhirat kelak. Itu yang pertama, saya sampaikan solusi supaya tidak merajalela pencurian di mana-mana. Yang kedua, disita hasil curiannya, sita seluruhnya. Seorang koruptor 3M, sita seluruhnya. Koruptor korupsi 5M, sita seluruhnya. Harus seluruhnya, tidak disisakan sepeser pun. Enak saja. Disisakan itu harta rakyat. Termasuk juga yang mencuri motor, harus diambil motornya. Mencuri mobil, diambil mobilnya. Mencuri uang 8 juta, kembali juga 8 juta. Tidak boleh kurang sedikit pun. Sita seluruhnya. Jelas itu. Karena kekayaan seseorang itu harus dilindungi dengan hukum. Betul-betul harus dijaga, dihormati, tidak boleh ada yang mengganggu. Sebagaimana disampaikan dalam hal ini, idza kana haqquka qad akhad, begitu, fakhudhu minhu. Jelas sekali. Idza kana haqquka qad akhad, idza kana haqquka qad akhad fakhudhu minhu. Jadi apabila barang kalian atau barang kamu dicuri, ambil seluruhnya. Nah, disita seluruhnya. Sehingga dia gigit jari. Nah, Buya, bagaimana kalau uang curian itu, harta korupsi itu sudah diambil sebagian? Maka mau tidak mau diambil dari kekayaan orang tersebut. Contoh, seorang koruptor mencuri atau berkorupsi 8 juta. Sudah kepake 3 juta, tinggal 5 juta. Maka yang 3 jutanya lagi diambil daripada kekayaan sang koruptor. Dijual mobilnya, dijual motornya, dijual tanahnya.
Yang penting uang negara kembali, tidak kurang. Ambil. Termasuk juga yang mencuri motor. Motornya sudah dijual. Dicari karena kesana kemari, pembelinya sudah nggak ada. Harga motor itu kurang lebih, misalkan harganya kita ambil saja 5 juta. Kemudian sudah uangnya kepake 2 juta, tinggal 3 juta. Maka yang 2 juta lagi itu harus diambil daripada kekayaan sang pencuri. Tidak ada, ya harus dijual apa saja, yang penting kembali 5 juta. Dikembalikan kepada pemilik motor itu. Itulah hukum Islam, hukum yang tegas. Buya, bagaimana misalkan kasus tadi? Kita ambil contoh saja, misalkan ada seorang korupsi atau koruptor, berkorupsi. Ambil saja misalkan 50 M. 50 miliar. Sudah kepake 15 miliar. Diambil 35 miliar. Maka yang 15 miliar itu diambil daripada kekayaannya. Wah Buya, ternyata harta kekayaannya tidak ada 15 miliar. Ternyata dari rumah, mobil dan sebagainya dijual, itu dihargakan kurang lebih 10 miliar. Dijual seluruhnya, maka orang tersebut tidak punya apa-apa. Diambil seluruhnya. Kemudian sisa yang 5 miliar itu mau tidak mau diganti dengan tenaganya. Diganti dengan tenaga orang itu. Gimana Buya teknisnya? Begini teknisnya. Departemen kehakiman di berbagai negara mesti kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja. Departemen Tenaga Kerja menyediakan pekerjaan bagi bapak koruptor tersebut. Kemudian dikasih pekerjaan, gajinya gimana Buya? Misalkan gajinya kita ambil dari keahlian dia itu di bidang apa, misalkan dapat gaji kita ambil saja per bulannya 5 juta. Maka yang 5 juta itu berapa untuk tempat dia tinggal, untuk dia, bukan untuk istrinya. Untuk tempat dia tinggal di tempat khusus yang disediakan oleh negara. Jadi uang tempat tinggal dia itu selama dia bekerja sebelum lunas yang 5M itu, dia berada di tempat itu. Dipisahkan dengan istri dan anak-anaknya. Supaya ada efek jerah. Supaya fokus dia bekerja dan melunasi uang yang 5M itu. Kemudian untuk makannya juga diambil daripada gajinya yang 5 juta itu. Tempat tinggalnya, makannya, kemudian itu kemudian yang 5 juta itu sebagian juga tentu istrinya juga harus jangan sampai ya istrinya itu terlantar. Maka yang dari 5 juta itu dipakai untuk kontrak rumah, misalkan per bulan berapa untuk anak-anaknya. Jadi yang 5 juta itu dibagi-bagi untuk si koruptor di tempat yang khusus ditempatkan oleh negara. Uang sehari-harinya, minum dan sebagainya dihitung untuk si koruptor itu. Kemudian sebagian untuk istrinya, tempat tinggal, kontrakan istrinya dan anak-anaknya, dan makannya. Sehingga sampai berapa lama dia lunas 5M. Kalau misalkan tersisa uang dari 5 juta itu tinggal kita ambil sajalah 2,5 juta misalkan per bulan. Sementara yang 2,5 juta lagi untuk tempat tinggal si koruptor, yang sebagian lagi untuk tempat tinggal istri dan anak-anaknya yang masih kecil terutama, maka yang 2,5 itu dikembalikan sampai mencapai 5 miliar. Kalau sudah mencapai 5 miliar, maka dilepaskanlah si orang itu. Dikasih nasihat, jangan sekali-kali lagi. Kerjalah silakan. Gunakan tangan kanan untuk bekerja, tangan kiri kan karena memang perbuatan kamu. Jadi negara tidak mengeluarkan sepeser apa. Jangan sampai kita salah menggunakan uang rakyat. Dipakai untuk para korupsi, dipakai untuk para penjahat. Itu tadi contoh yang kecil, yang besar. Contoh yang kecil misalkan, yang nyuri motor, yang harganya tadi 8 juta. Yang harganya 5 juta. Keambil 2 juta. Maka si pencuri itu disuruh bekerja apa saja yang sesuai dengan keahliannya. Kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja. Maka si orang tersebut tidak bisa bersatu dengan keluarga dengan sebagai bentuk istilahnya itu sanksi dan pelajaran. Dia pekerja misalkan, gajinya kita ambil saja misalkan 500.000 per bulan. Maka yang 500.000 itu sebagian untuk dia berada di tempat itu harus bayar ke negara tempat itu. Dan untuk makannya juga dia dari uang yang
500.000 per bulan itu, maka sisanya misalkan tersisa ambil saya 200.000, maka 200.000 itu terus dicicil, disampaikan, diberikan kepada orang yang dicurinya. Ya setelah 10 bulan maka baru dia bisa keluar. Dan sebelum keluar tentu dikasih nasihat, kamu jangan mencuri lagi, lihat tangan kirimu, sudah potong begitu. Kamu selama 10 bulan tidak bisa bertemu dengan keluarga. Kamu bekerja tidak digaji dan tidak dapat uang, karena yang sebagian untuk tempat tinggal kamu di tempat yang disediakan negara tetapi harus dibayar. Makan kamu juga dibayar ya di gaji kamu. Yang 200.000 itu digunakan untuk mencicil yang dicuri, dan kamu harus cepat datang kepada yang kamu curi itu. Bagaimana uang yang 5 juta itu tidak bisa cash, tetapi kamu cicil, kamu harus minta maaf. Kalau bisa suntangan kepada yang dicurinya kamu. Janji kamu tidak akan sekali-kali lagi. Itulah Islam. Islam itu seperti itu. Ya. Jelas, tegas. Karena Allah itu Allahu Azizun Hakim. Allah itu maha gagah perkasa. Kita selaku penegak hukum harus gagah perkasa. Dan Al-Hakim maha bijaksana. Itu yang paling bijaksana dari Allah. Jangan pernah kita merasa ada yang lebih bijaksana lagi. Jangan pakai perasaan hukum itu. Makanya kalau kita perhatikan tidak ada seorang nabi dan rasul dari seorang perempuan. Karena perempuan itu kebanyakan dengan perasaan, kasihan dan sebagainya. Tidak melihat kondisi yang sebenarnya. Itulah yang beliau sampaikan. Solusi yang tadi ditanyakan oleh orang tersebut, supaya bisa mengurangi angka korupsi dan pencurian. Ya tentu saja dalam hal ini juga kepada warga, kepada seluruh para pendengar dimanapun berada, kita harus hati-hati menyimpan barang. Jangan sampai di mana saja tidak terkunci dan sebagainya. Kita harus ikhtiar semaksimal mungkin, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, hati-hati karena dalam hukum Islam juga dipertimbangkan antara yang dikunci ganda bahkan disimpan di garasi, dicuri, itu sanksinya ada, istilah itu berat bagi orang tersebut pencuri itu. Tetapi kalau yang motornya yang tidak kunci disimpan seenaknya, itu juga dipertimbangkan dalam kebijakan memberikan sanksi kepada para pencuri. Demikian beliau sampaikan hukum Islam berkenaan dengan mengurangi pencurian dan korupsi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.